Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan bersemangat ya. Untuk pembelajaran IPA hari ini, kita akan melanjutkan materi mengenai usaha dan pesawat sederhana. Kali ini kita akan mempelajari prinsip pesawat sederhana pada sistem gerak. Sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita semua mendapatkan manfaat dan kebaikan dari pembelajaran hari ini. Baik, Ibu sudah membuat 2 tujuan pembelajaran yang Ibu harap dapat kalian kuasai setelah kalian mempelajari materi hari ini. Yang pertama adalah Ibu harap kalian dapat menganalisis prinsip pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Dan yang kedua adalah dapat mengidentifikasi gerak yang termasuk ke dalam prinsip pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga. Oke, sebelum kita memasuki materi hari ini, apakah kalian masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Betul ya, minggu lalu kita telah mempelajari mengenai jenis-jenis pesawat sederhana. Bisakah kalian menyebutkan apa saja jenis-jenis pesawat sederhana? Minggu lalu kita sudah mempelajari 4 jenis pesawat sederhana. Yang pertama ada katrol, lalu ada bidang miring dan roda berporos, dan yang terakhir ada pengungkit. Apakah kalian telah menguasai keempat jenis pesawat sederhana tersebut? Perlu diingat untuk dapat memahami pembelajaran hari ini, kalian perlu menguasai terlebih dahulu materi mengenai jenis-jenis pesawat sederhana beserta prinsip-prinsipnya. Jika kalian merasa kalian belum menguasai atau belum memahami secara penuh materi mengenai jenis-jenis pesawat sederhana, kalian dapat membuka kembali materi tersebut di Google Classroom dan menonton kembali video yang telah Ibu sediakan minggu lalu. Kita mulai materi hari ini. Sebelumnya kita akan video terlebih dahulu.
Nah, setelah menyaksikan video tersebut, Ibu minta kalian untuk menuliskan gerakan apa saja yang bisa kalian lihat selama video berlangsung. Setelah itu, tolong identifikasi jenis pesawat sederhana apa yang ada pada gerakan tersebut. Tuliskan gerakannya sebanyak-banyaknya, dan setiap jenis gerakan tolong diidentifikasi. Hasil identifikasi tersebut nantinya akan menjadi bahan diskusi kita di WhatsApp group. Nah, ternyata selain terdapat pada benda-benda yang ada di sekitar kita, prinsip pesawat sederhana juga terdapat pada sistem gerak manusia. Di bab pertama, kita sudah mempelajari tentang sistem gerak. Apakah kalian masih ingat pelajaran tentang sistem gerak manusia? Oke, sistem gerak kita terdiri atas rangka dan otot. Rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Kenapa otot dikatakan sebagai alat gerak aktif? Karena pada setiap gerakan yang kita lakukan, otot akan secara aktif berkontraksi dan berelaksasi sehingga dapat menarik tulang dan terjadi gerakan tersebut. Bisa dilihat pada gambar, otot bisep itu akan berrelaksasi pada saat kita menarik tangan kita ke arah atas dan berkontraksi pada saat kita meluruskan tangan kita. Sebaliknya, otot risep akan mengendur atau berelaksasi pada saat tangan kita direntangkan dan akan berkontraksi atau mengencang pada saat tangan kita ditarik ke atas. Kemudian, ada juga persendian pada tulang yang memungkinkan gerakan-gerakan itu terjadi. Karena persendian itu yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain. Nah, dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada sistem gerak manusia, otot dapat dikatakan sebagai titik kuasa atau pemberi gaya, sedangkan persendian pada tulang dapat dikatakan sebagai titik tumpu. Ini harus diingat-ingat ya, Nanda. Oke, sekarang mari kita identifikasi jenis gerakan yang ada pada gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa seseorang sedang mengangkat beban atau barbel dari posisi tangan terentang, kemudian barbelnya diangkat mendekati bahu. Nah, kira-kira kalian bisa mengidentifikasikan jenis gerakan tersebut termasuk ke dalam pesawat sederhana apa? Oke, kita lihat ya. Dalam posisi mengangkat barbel mendekati bahu, kita bisa lihat barbel di sini berperan sebagai beban. Kemudian ada otot bisep yang berfungsi sebagai kuasa. Dan kemudian ada persendian di siku tangan kalian yang berfungsi sebagai titik tumpu. Nah, sekarang kira-kira pesawat sederhana apa sih yang memiliki beban, titik tumpu, dan kuasa? Jawabannya tolong dicatat di buku catatan kalian ya. Nanti kita akan diskusikan di WhatsApp group. Lalu, dapatkah kalian mengidentifikasi jenis pesawat sederhana tersebut berdasarkan titik tumpunya? Kira-kira kalau titik tumpunya di antara kuasa dan beban, jenis pesawat sederhana yang tepat apa ya? Nah, sekarang mari kita identifikasi
Gerakan yang kedua yaitu pada saat tangannya masih terentang. Barbel di sini berperan sebagai beban. Nah, kemudian kuasanya itu pada saat tangan kalian terentang, itu bukan lagi otot bicep, tapi adalah otot di lengan bawah kalian. Lalu ada titik tumpu di persendian siku tangan kalian. Kalian bisa mencoba gerakan ini dengan mengangkat sesuatu, mengangkat beban, bisa apapun. Bisa gelas atau helm atau bantal, apapun yang ada di rumah kalian, kalian bisa praktekkan dan rasakan pada saat terentang, tangan kalian terentang dan memegang sebuah benda, kira-kira otot yang terasa ditimpa beban atau otot yang berkontraksi itu yang mana? Kalau pada saat terentang seperti gambar tersebut, otot yang bekerja itu adalah yang di bawah, di lengan bawah. Sedangkan pada saat bendanya diangkat mendekati bahu, itu otot bicep yang bekerja. Jelas ya? Nah, kira-kira kalau titik tumpu, kuasa, dan bebannya posisinya seperti ini, jenis pesawat sederhana apa ya yang tepat? Tolong tuliskan di buku catatan kalian. Oke, ini tugas untuk minggu ini. Kalian tolong kerjakan lembar identifikasi gerak yang sudah Ibu siapkan juga di Google Classroom. Kemudian tuliskan jawabannya dengan menyalin tabel yang ada di lembar tersebut pada buku tugas IPA kalian, kemudian di-upload di Google Classroom, paling lambat minggu depan. Nah, tapi sebelum kalian mengerjakan tugas, mari kita berdiskusi terlebih dahulu ya, agar pemahaman kalian terhadap materi hari ini lebih komprehensif dan menyeluruh. Terima kasih sudah menonton video ini. Nah, jika kalian ingin mempelajari lebih jauh mengenai materi prinsip pesawat sederhana pada sistem gerak manusia, kalian bisa membaca buku paket IPA yang kalian dapatkan dari perpustakaan di bab 2, atau juga bisa dari buku paket IPA Mandiri Erlangga kelas 8 kurikulum 2013 revisi. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.